teologi adalah sebagai ilmu pengetahuan tentang Tuhan dan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Ini menekankan bahwa teologi adalah sebuah disiplin intelektual yang berusaha untuk memahami secara rasional dan sistematis hakikat Allah serta relasi dinamis antara Sang Pencipta dengan ciptaannya. Ilmu ini bersumber dari wahyu Allah terutama dalam kitab suci dan dikembangkan dalam konteks gereja. Dengan demikian, teologi ini tidak hanya sekedar spekulasi filosofis, melainkan sebuah upaya ilmiah yang berlandaskan pada kebenaran yang diwahyukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah dan karyanya di dalam dunia. Selanjutnya, menurut Beckhoff, tentang studi teologi, khususnya teologi sistematis, adalah sebuah disiplin ilmu yang unik karena sumber utamanya bukanlah dari spekulasi filosofis atau penemuan manusia, melainkan wahyu khusus dari Allah yang tertulis dalam Alkitab. Disiplin ini kemudian dikembangkan dan dirumuskan dalam wadah gereja, komunitas orang percaya, yang memiliki peran penting dalam menafsirkan dan mewariskan kebenaran iman. Tujuan utama dari teologi sistematis ini adalah untuk secara komprehensif memahami, secara logis menyusun, dan secara efektif mengajarkan doktrin-doktrin fundamental dari iman Kristen. Proses ini melibatkan pengorganisasian kebenaran-kebenaran Alkitab ke dalam sebuah sistem yang koheren, sehingga memungkinkan umat Kristen untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan terstruktur mengenai apa yang mereka percayai, serta mampu mempertanggungjawabkan iman mereka dan membagikannya kepada orang lain. Nah, di slide berikutnya ini adalah beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil atau rangkuman dari wawancara kami yang telah kami lakukan bersama narasumber kami, yaitu Bapak Pendeta Mulia Lawli yang menjadi pendeta jemaat di Gereja BNKP Hiliwalo. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber mengatakan bahwa penggalian terhadap kekayaan Alkitab itu sangat penting karena mengingat bahwa Alkitab adalah sumber utama pengajaran fondasi ajaran iman Kristen. Dan menurut juga salah satu para teolog, yaitu menurut John Stott, mengatakan bahwa pentingnya menggali kekayaan Alkitab ini karena Alkitab adalah sebagai sumber otoritatif pengajaran iman Kristen. Nah, jadi pentingnya juga menggali kekayaan Alkitab ini supaya kita lebih memahami dan mengerti apa isi dari Alkitab tersebut. Selanjutnya, dari hasil wawancara kami, narasumber mengatakan bahwa di dalam di Gereja BNKP Hiliwalo, mereka juga melakukan pengembangan studi teologi dan juga ada beberapa strategi yang mereka gunakan. Di antaranya itu ada strategi pengajaran, pendidikan, dan perencanaan. Nah, dari beberapa strategi yang mereka lakukan itu, ada beberapa yang sudah mereka terapkan dan sampai saat ini, itu seperti PA, pelatihan tentang visi Alkitab, dan seminar-seminar. Nah, juga di PA ini bukan hanya salah satu saja, ada PA umum, ada PA komisi Bapak, komisi remaja, dan pemuda, dan komisi perempuan. Nah, juga namun dalam pertemuan studi teologi ini mereka masih belum membentuk tim khusus untuk lebih dalam menggali isi kekayaan Alkitab. Namun mereka sudah melakukan pengembangan studi teologi walaupun masih belum menggali secara dalam Alkitab tersebut. Dan juga di Gereja BNKP Hiliwalo ini tentunya menyediakan kelas teologi. Nah, salah satu pengajarannya yang berlaku yaitu kelas katekisasi. Nah, kita tahu bahwa kelas katekisasi ini adalah kelas bagi remaja untuk semakin memahami dan mengenal isi Alkitab. Dan juga ini sebagai wadah bagi remaja untuk mempersiapkan mereka untuk pelayanan di masa depan sesuai dengan yang diwahyukan Allah. Dan ini juga ada beberapa foto dokumentasi dari hasil pelatihan dan seminar yang sudah dilakukan Gereja BNKP Hiliwalo. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan wawancara kami, yang dimana di sini narasumber mengatakan bahwa gereja memiliki peran penting untuk menyiapkan pelayanan di masa depan agar supaya wahyu Allah bisa tercapai dan para jemaat juga tidak menjadikan sebuah pelayanan itu sebagai bentuk pelarian saja, tetapi dengan adanya menyiapkan pelayanan ini, peran pentingnya gereja juga dapat membantu untuk menjadikan sebuah pelayanan ini sebagai bentuk bertumbuhnya dan juga pengenalan akan isi Alkitab juga. Nah, menurut Bonhoeffer sendiri, yang dimana di sini dia mengatakan bahwa komunitas dan pelayanan itu bukan hanya sebagai zona nyaman rohani, tetapi harus menjadi sebagai tempat pembentukan karakter dan juga ketaatan terhadap wahyu Allah. Selanjutnya kita masuk dalam solusi atau usulan dari anak kelompok, yang dimana yang pertama kami mengusulkan bahwa adanya pembentukan tim khusus dalam pengajaran studi teologi, yang dimana karena di gereja tersebut hanya mengandalkan pengajaran berasal dari sinode, yang dimana di gereja tersebut belum menyediakan pengajar khusus. Untuk itu kami mengusulkan mempunyai pengajar yang secara khusus yang berasal dari gereja tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan program pengajaran sistematika dan berkelanjutan, yang dimana di sini para pengajar harus menyediakan kurikulum tahunan ataupun modul pembelajaran mandiri untuk membantu pengembangan studi teologi yang ada di dalam gereja tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu optimalisasi kegiatan pemuda dan remaja dalam studi teologi, yang dimana di sini harus para fasilitator dari PA ini harus menyediakan tema-tema teologi yang kontekstual dengan pemuda dan remaja tersebut, dan juga harus mempunyai kelompok membaca Alkitab agar supaya pemahaman dari studi teologi ini tidak begitu saja tapi akan menjadi lebih berkembang. Nah, selanjutnya yaitu pelatihan secara intensif untuk tim pengajar dan juga fasilitator PA, yang dimana dalam setiap satu bulan itu harus mempunyai 2 atau 3 kali untuk melakukan pelatihan agar supaya apa yang diajarkan itu tidak sembarangan tetapi dapat mempunyai makna yang lebih baik itu dari metode pengajaran Alkitabnya, pengenalan teologi sistematikanya, dan juga konteks budaya dalam pengajaran firman tersebut. Nah, yang terakhir yang kami usulkan yaitu bagaimana penerbitan dan juga dokumentasi materi pengajaran gereja, yang dimana di sini dari gereja tersebut harus mempunyai tim dokumentasi agar supaya membantu prosesnya berjalannya studi teologi ini, bagaimana dapat membantu untuk mencatat atau merangkum hasil dari PA tersebut, baik itu dari PA maupun seminar, bahkan dari pelatihan pembentuk studi teologi tersebut.
dan juga dapat membantu membuat buku catatan jemaat agar supaya mempermudah pengembangan studi untuk kedepannya. Baik, yang dapat saya simpulkan tentang analisis yang telah kami lakukan adalah pentingnya menggali kekayaan Alkitab sebagai fondasi iman dan sumber pengajaran yang otoritas. Seperti yang ditekankan oleh narasumber kami tentang strategi pengajaran, pendidikan, dan perencanaan yang diterapkan di gereja BNKP, termasuk PA, pelatihan pendalaman Alkitab dan katekisasi, merupakan langkah-langkah yang positif. Namun, ketiadaan tim khusus untuk studi teologi mendalam menjadi catatan penting. Nah, yang menjadi komitmen saya untuk kedepannya adalah untuk terus memperdalam pemahaman Alkitab secara pribadi sebagai calon guru Kristen yang berdedikasi untuk memfasilitasi gereja dalam menggali kekayaan firman Tuhan secara sistematis dan kontekstual, sehingga pelayanan saya bukan sekedar rutinitas, melainkan ruang pembentukan karakter dan ketaatan kepada Tuhan kita. Baik, yang menjadi fokus saya di sini sebagai umat Kristen itu bukan hanya belajar tentang tentang pengetahuan secara umum saja, tapi kita perlu lebih mendalami lagi atau menggali lebih dalam lagi seperti yang dilakukan di gereja BNKP, yang dimana mereka mempunyai komunitas untuk melaksanakan PA, yang dimana PA itu adalah pendalaman Alkitab. Nah, pendalaman Alkitab merupakan sebuah hal yang penting bagaimana dapat membangun iman Kristen lebih baik lagi dan menjadi umat Kristen yang lebih percaya lagi, karena dengan kita percaya tanpa kita mengetahui akar hal yang kita dapatkan bukanlah hal yang betul, tapi bagaimana kita juga melengkapi iman kita dengan sebuah pengetahuan yang baik supaya apa yang kita ketahui itu tidak sia-sia, dan apa yang Tuhan sediakan untuk kita dapat kita bacakan dengan baik. Bagi Alkitab sudah nyata yang bisa kita pegang, sudah bisa kita lihat dengan mata, dapat kita dalami lebih baik lagi dengan adanya studi teologi dalam kehidupan kita setiap hari, agar supaya kita bisa menjadi umat yang lebih percaya kepada Tuhan dengan mempunyai iman yang lebih kuat kepada Tuhan. Jadi dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, saya berefleksi bahwa penggalian kekayaan isi Alkitab merupakan salah satu pengembangan studi teologi yang sangat penting juga terutama di dalam gereja. Karena untuk membangun pemahaman para jemaat supaya mereka lebih mempersiapkan diri dan mampu memahami setiap isi dari Alkitab tersebut bagi pelayanan mereka. Sehingga saya pribadi juga berkomitmen untuk terus belajar memahami isi dari Alkitab tersebut supaya saya juga nantinya dipersiapkan untuk melayani, nantinya terlebih untuk menjadi missionary teacher untuk mengajari anak-anak saya nantinya, dan saya juga berkomitmen untuk terus belajar memahami isi dari Alkitab tersebut supaya pengetahuan saya juga semakin bertambah, bukan hanya secara akademik saja tetapi secara spiritual.